Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil ini lagi diskon, valuasi PER hanya 6 kali dan PBV 0,8 kali, laba naik lebih dari 300%, usia di atas 40 tahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dalam video ini, Mimin kembali akan membahas saham yang punya valuasi yang rendah. PER perusahaan ini hanya 6 kali dengan PBV 0,8 kali. Perusahaan ini mengalami peningkatan laba yang sangat signifikan di periode ini. Dari yang awalnya rugi, di triwulan 2 2021 mencatat kenaikan laba di atas 300%. Apakah hal itu murni berasal dari operasional usaha, atau ada faktor X yang menjadi penyebabnya? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Malindo Feedmill berdiri tahun 1977. Artinya, saat video ini dibuat, Main berusia sekitar 44 tahun. Perusahaan ini ternyata sudah berdiri di atas 40 tahun. Dengan segmen bisnis yang sederhana, diharapkan Main bisa tumbuh lebih besar lagi. Meski kinerjanya tidak sestabil Cepin, tapi perusahaan ini cukup menarik untuk dilihat lebih jauh. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. Main punya aset 5,1 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 4,67 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 0,43 triliun atau 9,21% dalam 1 tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 5,1 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 2,41 triliun. Artinya, 47,25% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,02 triliun atau 0,82%. Selain aset tetap, ada juga uang muka jangka pendek. Dari total aset 5,1 triliun, perusahaan punya uang muka jangka pendek sebanyak 0,42 triliun. Artinya, 8,24% aset perusahaan berada dalam bentuk uang muka jangka pendek. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,38 triliun atau 950%. Kedua, liabilitas. Main punya liabilitas 2,93 triliun sampai triwulan 2 2021, sedangkan di tahun 2020 liabilitasnya berjumlah 2,52 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 0,41 triliun atau 16,27% dalam 1 tahun ini. Nah, dari total liabilitas 2,93 triliun, perusahaan punya pinjaman bank jangka pendek sebanyak 1,09 triliun. Artinya, 37,20% hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman bank jangka pendek. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,14 triliun atau 14,74%. Selain pinjaman bank jangka pendek, ada juga pinjaman bank jangka panjang. Dari total liabilitas 2,93 triliun, perusahaan punya pinjaman bank jangka panjang sebanyak 0,74 triliun. Artinya, 25,26% total hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman bank jangka panjang. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,04 triliun atau 5,71%. Ketiga, ekuitas. Main punya ekuitas 2,11 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1,98 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,13 triliun atau 6,57%. Nah, dari total ekuitas 2,11 triliun, perusahaan punya saldo laba belum dicadangkan sebanyak 1,28 triliun. Artinya, 60,66% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum dicadangkan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,12 triliun atau 10,34%. Keempat, pendapatan.
Main punya pendapatan 4.579 miliar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 3.192 miliar. Artinya, pendapatan perusahaan naik 1.387 miliar atau 43,45% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. Main punya biaya pokok penjualan sebanyak 4.124 miliar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 2.960 miliar. Berarti, biaya pokok pendapatan naik 1.164 miliar atau 39,32% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Main mampu menghasilkan laba sebanyak 128 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka minus 44 miliar, berarti laba perusahaan naik 172 miliar atau 390% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Main punya ROE 12,16% dengan NPM 2,81%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 141%. Main punya rasio ROE dan NPM yang biasa saja, bahkan NPM-nya cenderung kecil. DER perusahaan juga cukup beresiko karena utang yang dimiliki lebih dari ekuitasnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 6,92 kali dan PBV 0,84 kali. Dari sisi valuasi, Main memang cukup baik. PER saham ini bisa serendah itu karena terjadi kenaikan laba yang signifikan. Selain itu, dengan ekuitas yang terus bertumbuh, membuat PBV perusahaan menjadi lebih rendah dan cukup menarik. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Aset naik karena ada peningkatan uang muka jangka pendek. Kedua, meski bukan komponen utama, liabilitas naik karena utang usaha yang bertambah. Ketiga, peningkatan ekuitas berasal dari penambahan saldo laba. Keempat, laba naik karena pendapatan yang bertumbuh di atas biaya. Kelima, rasio profitabilitas terlihat biasa saja. Di sisi lain, perusahaan punya DER yang cukup berisiko. Keenam, valuasi saham ini cukup menarik dengan PER dan PBV yang di bawah rata-rata industrinya. Demikian analisa singkat saham Main berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Thank you.